Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan ini, hari yang ke-21, kita masih sehat sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita, yaitu beribadah, khususnya puasa di bulan Ramadan ini. Dan tak lupa kita kirimkan selawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ke-21 ini saya akan mencoba membahas tentang hikmah malam Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna ansalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanassalul malaikatu warruhu fiha bismi rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi malam Lailatul Qadar ini adalah suatu malam yang sangat istimewa di bulan Ramadan. Karena pada malam Lailatul Qadar itu Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama secara keseluruhan. Nanti di langit pertama ini Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur atau bertahap kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.230 ayat. Jadi ini bergulir setiap tahun sebagai sejarah dalam dunia Islam bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang dikenal dengan malam kemuliaan. Jadi malam kemuliaan itu merupakan malam yang hanya berada di pada bulan Ramadan, sesuai dengan firman Allah yang saya bacakan tadi. Kemudian adapun hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Qadar itu, Allah menerangkan bahwa pada malam itu Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian pada malam Lailatul Qadar itu Allah kembali menunjuk Jibril dan beberapa malaikat atau malaikat turun ke bumi untuk mengatur segala urusan manusia. Namun perlu diketahui bahwa siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka kalau dia beribadah pada malam itu, maka dia sama halnya beribadah 1000 bulan lamanya. Atau kalau dia membaca Al-Quran, maka sama halnya kalau dia membaca Al-Quran 1000 bulan lamanya. Dia berzikir sama halnya kalau dia berzikir 1000 bulan lamanya. Apalagi kalau dia sholat lain, maka sama halnya kalau dia beribadah atau sholat lain selama 1000 bulan lamanya. Namun tidak semua orang beriman pada waktu itu mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Malam Lailatul Qadar ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Dan adapun orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah pada malam itu, karena malam Lailatul Qadar itu adalah rahasia Allah, tidak bisa ditentukan kapan turunnya malam Lailatul Qadar itu, maka Allah memberikan penjelasan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa malam Lailatul Qadar itu
terjadi pada 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau diperkecil lagi terjadi pada malam-malam ganjil 10 akhir Ramadan itu sendiri. Kemudian tidak semua orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Malam Lailatul Qadar itu hanya didapatkan oleh umat Muhammad yang betul-betul niatnya ikhlas beribadah mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu sendiri. Adapun orang-orang yang tidak dapat mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ada 4 golongan. Pertama, golongan yang suka meminum khamar atau orang-orang yang suka minuman yang memabukkan atau makan pil-pil yang memabukkan. Jadi itulah salah satu golongan yang tidak bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa dia tidak bisa dapatkan malam Lailatul Qadar? Karena dia tidak mensyukuri salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, yaitu akal. Jadi orang yang selalu mabuk-mabukan adalah orang yang sengaja merusak akalnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah murka kepada orang-orang yang suka menganiaya dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Inilah orang-orang yang tidak dapat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi orang tua itu harus dihormati, harus dihargai, harus disayangi. Kalau orang tua kita itu masih hidup, maka mari kita jaga, pelihara dengan baik. Kalau dia sudah meninggal, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Ya, Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita bahwa ketika orang tua kita sudah meninggal kedua-duanya, maka ziarahilah kuburnya setiap hari Jumat pagi. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang yang suka mengadu domba atau provokator. Inilah orang-orang yang tidak bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir adalah orang yang sengaja memutuskan silaturahim, baik sahabat maupun keluarga, lebih daripada 3 hari. Maka saya harapkan kepada orang-orang beriman, jagalah akhlak ini, jangan sampai kita terlibat ke dalamnya sehingga kita tidak dapat mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan ini. Nun wal kalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi